Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib mengajak para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan
marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan sanggup untuk menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan tatkala kalian menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan sanggup kalian menghitung nikmat tersebut. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi kita. Bagaimana Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepada nikmat yang telah Aku berikan, maka akan Aku tambah lagi nikmat tersebut kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur, mengingkari nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, maka ancaman Allah kepada kita selalu hambanya adalah azab Allah sangat pedih bagi kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kepada kami pertolongan agar senantiasa kami menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah, senantiasa menjadi orang yang senantiasa syukur kepada Allah, dan senantiasa menjadi orang-orang yang memperbaiki iman kepada-Mu ya Allah. Allahumma amin. Dan tak lupa juga di hari yang mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana balasan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan dibalas dengan 10 balasan salawat oleh Allah kepada kita selaku hambanya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang dia bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas kepada orang tadi salawatnya Allah sebanyak 10 kali. Dan mana salawat Allah kepada hambanya adalah ujian Allah bagi hamba tadi di kalangan para malaikat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris shabirin." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita selaku hambanya, bahwasanya kita selaku hamba akan senantiasa Allah uji dalam bentuk bisyai'in minal khawf. Kata para ulama, penggunaan kata syai'in bentuknya nakirah bukan makrifat, kemudian setelah ada kata min, itu hanya sedikit saja dari rasa takut, rasa lapar. Kemudian kurang harta, kemudian kurangnya nyawa kita, kemudian terakhir kurangnya dari buah-buahan. 5 ini yang akan diuji kepada kita sebagai hamba, dan pasti kita akan diuji dengan 5 ujian ini. Kita diuji dengan rasa takut. Semua kita mungkin pernah merasakan ujian itu menimpa kepada kita. Takut akan masa depan, takut bagi sifatnya tapi manusia, atau sifat yang menjadikan kita nggak nyaman. Dan semua kita pasti pernah merasakan hal tersebut. Kemudian ujian dengan kelaparan, lapar yang hakiki, yang benar-benar kita nggak memiliki apapun untuk beli makanan, sehingga kita qadarullah dalam kondisi nggak ada satupun makanan yang bisa kita makan. Atau saat kita berpuasa, yang ada makanan tapi kita tidak boleh untuk makan meskipun halal. Ujian keimanan bagi kita. Kemudian yang ketiga, berkurangnya harta. Ujian berkurangnya harta di antara kita mungkin pun sudah merasakannya. Yang dulunya mungkin seorang pengusaha, kemudian
pola usahanya. Ya qadru semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya yang dia dulu awalnya bukan seorang pengusaha, dia biasa kemudian dia Allah berikan jalan kenikmatan, punya usaha, Allah berikan nikmat berupa harta yang besar. Dan itu pun ujian. Banyaknya harta bukan semata-mata itu nikmat, karena itu ujian bagi hamba Tuhan yang Allah berikan nikmat dengan banyak harta tersebut. Kemudian diuji dengan berkurangnya jiwa kita. Allah cabut nyawa kita, Allah cabut nyawa saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Dan itu akan menimpa kita semuanya. Kemudian ujian kelima adalah dengan berkurangnya makanan, buah-buahan. Kondisi-kondisi ini kalau kita mengamati, itu semua terjadi pada diri kita. Apalagi usianya sudah di atas 60. Pun berbagai macam ujian ini sudah kenyang mereka rasakan. Ujian terkait masalah ketakutan, ujian terkait masalah kelaparan, ujian terkait masalah harta yang kurang, ujian kematian, ujian kebutuhan yang enggak tercukupi. Itu semua ada. Tetapi di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wabasyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dengan ujian tadi. Dan kita selaku makhluk, selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kekuatan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali bersabar pada ujian ini. Karena ketika diuji, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang yang dia bersabar akan ujian tersebut, dan dia yakin ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuknya hanya sedikit saja dan tidak selamanya. Ada orang yang ketika diuji dia nggak terima dengan ujian tersebut. Maka dua kelompok ini pun akan mendapatkan hasil yang berbeda. Yang pertama, dengan sabar tadi dia mendapat pahala atas kesabarannya. Mendapat pahala atas kesabarannya. Yang kedua, ujian itu akan ada akhirnya, tidak selamanya. Maka ulama mengatakan penggunaan kata syai'in dengan kata isim nakirah dengan ma'rifat kemudian ada ta'min itu sifatnya hanya sebagian kecil saja, tidak seluruhnya. Jadi selama hidup kita nggak mungkin Allah uji selama hidup kita sengsara terus kan. Dalam 1 tahun mungkin kita sehat 1 tahun, sakit paling 1 pekan atau bahkan 3 hari. Ujian Allah seperti itu sifatnya. Tetapi yang kedua, apa yang didapat oleh yang kedua ini? Orang yang dia menolak, orang yang dia cemas, orang yang dia tidak terima dengan ujian tersebut, apa yang dia dapatkan? Pertama dosa, yang kedua ujian semakin berat dia rasakan. Kita seorang muslim, mana yang mau kita pilih? Apakah yang pertama atau yang kedua? Apakah kita menjadi orang sabar atau orang yang senantiasa dia tidak terima dengan ujian tersebut? Tentunya seorang muslim. Dan semoga kita bagian yang di dalamnya Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang sabar tatkala Allah berikan ujian kepada kita. Dan Allah juga menjamin pahala bagi orang-orang yang dia sabar tatkala mendapat ujian dengan pahala yang tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Bahwasanya balasan bagi orang yang sabar tadi adalah pahala yang tidak ada hitungannya, tidak ada batas. Tidak ada batas. Maka tatkala kita menjadi hidup ini yang tidak akan mungkin terlepas dari ujian-ujian tersebut, dan kita seorang muslim, harusnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa ketika menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita dengan satu cara itu kesabaran, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya ujian ini untuk membedakan hamba mana yang dia benar
hamba mana yang dia tidak benar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu surat An-Nahl Allah berfirman, "Ahsiban nas ajutrabu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira bahwasanya mereka ditinggalkan begitu saja, mereka mengatakan saya beriman dan mereka tidak diuji? Tidak. Kita ngomong kita beriman, lisan kita bisa. Tapi kalau cuma begitu saja, buktinya bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita betul beriman atau tidak? Dan Allah di ayat berikutnya, walaqad fatana alladziina min qablikum, dan sesungguhnya telah kami uji orang-orang sebelum kalian, liya'lamanallahu alladziina shadaqu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara mereka orang-orang yang dia benar dan beriman, wa liya'lamanallahu al-kadzibin, dan agar Allah mengetahui mana di antara mereka yang perkataan iman tadi bohong. Dan ini manfaat ujian bagi kita sebagai hamba. Yang mana hamba tidak akan mungkin hidup tanpa ujian. Dan ujian ini adalah ditujukan untuk membedakan mana hamba yang dia benar-benar benar dalam beriman dan mana hamba yang dia bohong dalam keimanannya. Dan kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak punya sedikit kekuatan. Maka dengan seperti itu cukup bagi kita seorang muslim di dalam menghadapi ujian ini. Satu yang kita tempuh adalah kesabaran, bersabar kepada Allah atas musibah, atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan para ulama kita membagi kesabaran menjadi 3 kelompok. Kesabaran yang pertama, tatkala kita diuji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak sabar. Mereka mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk ketidaksabaran seorang hamba atas ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesabaran yang kedua, kesabaran tatkala seorang hamba tadi meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ini enggak sabar atas apa-apa yang Allah larang. Sudah tahu itu Allah larang, dia terjang, menyengaja untuk menerjang. Dan yang ketiga adalah sabarnya seorang hamba tatkala Allah berikan kepada dia ujian, takdir yang buruk kepada dia, mungkin musibah yang bentuk 5 ini: rasa takut, rasa lapar, kemudian harta berkurang, ditinggal, meninggal, atau bahkan dia sendiri yang meninggal, atau uji dengan kemiskinan yang meraja al-fat sakit, yang tidak tercukupi kebutuhan makan pada waktu tersebut. Maka dengan seperti ini sangat diharapkan kepada kita selaku hamba untuk senantiasa bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semuanya, kaum muslimin khususnya, untuk bisa senantiasa sabar di dalam menghadapi ujian Allah kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqullahi faqad faza al-muttaqun. Di khutbah yang kedua ini, di mana kita hari ini masuk di tanggal 4 Muharram, yang ini adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Bulan Muharram
adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Kita hari ini Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu, bisa berada di bulan Muharram. Yang ini di tanggal keempat, di hari keempat. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengagungkan bulan Muharram ini dengan ibadah-ibadah yang beliau ajarkan kepada kita. Di antara bentuk pengagungan beliau Muhammad SAW di bulan ini adalah beliau berbanyak amal ibadah. Bagaimana dalam sabda beliau ketika ditanyakan terkait masalah keutamaan bulan Muharram apa saja? Apa malam yang paling baik? Wahai Rasulullah, ketika katakan, ya, wahai Rasulullah, bagian malam mana yang paling baik dan bagian bulan mana yang paling utama? Kata beliau Rasulullah SAW dalam hadisnya kurang lebih bahwasanya sebaik-baiknya malam adalah bagian yang paling akhirnya, dan seutama-utamanya bulan adalah bulan Muharram ini. Bentuk kemuliaan yang beliau kabarkan kepada kita. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana beliau dalam memuliakan bulan Muharram ini. Karena tentunya setiap kita kaum muslimin akan mengidolakan, akan menjadikan Rasul kita Muhammad SAW menjadi qudwah kita, tuntunan kita dalam semua aktivitas kita, ibadah. Bagaimana beliau memuliakan bulan Muharram ini? Di antara adalah beliau memberikan kepada kita panduan di bulan Muharram ini untuk berpuasa, khususnya di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, berarti 6 hari lagi ke depan, beliau memberikan kepada kita anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram, khususnya tanggal 10. Terlepas nanti ada khilaf para ulama ya, dalam mengisi orang-orang Yahudi. Ya, tanggal 9 puasa, kemudian 10, kemudian 11, itu khilaf ulama. Tapi yang secara konteks hadisnya adalah tanggal 10 ini. Kemudian apa manfaatnya di tanggal 10 ini? Puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini. Yang mana beliau sampaikan adalah bahwasannya puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini akan menghapus dosa kita setahun yang telah lalu. Puasa 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram ini akan menghapus dosa kita setahun yang telah lalu. Dan semoga Allah berikan kepada kita taufik agar kita senantiasa mudah untuk bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan Allah kemudian untuk bisa bersabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wal qamati salatul qamati salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
dia berjasa. Hari belakang sukses segera didapatkan. Ini senang sekali. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر